Jangan masuk neraka. Sesat. Kau punya neraka, bos. Masya Allah. Bayangkan lagi. Begitu Islam tidak memberikan beban yang berat buat kita. Satu kali Nabi bersama duduk-duduk begini. Tiba-tiba datang Jibril. Kan Jibril kalau muncul kayak itu iklan. Uangnya piro. Pernah lihat iklan itu kan? Langsung muncul kan? Kira-kira seperti itulah. Tiba-tiba muncul Jibril. Nabi melihat ada PSK. Bahasa halusnya, eufemismenya pelacur. Saya sebenarnya lebih senang pakai istilah pelacur daripada PSK. Lebih senang saya pakai istilah perampok daripada koruptor. Kalau koruptor itu kan halus sekali rasanya, dimuliakan. Coba bilang perampok. Ini tinggalan dari rezim dulu. Kalau miskin dibilang prasejahtera. Kurang gizi, busun lapar. Itu bahasa munafik itu begitu. Itu orang Bugis tidak senang. Kalau orang Bugis coba lihat Pak. Bapak tanya saya, di mana rumahnya Dasat? Langsung itu dia bilang, ini. Tapi suku lain dia bilang kasar, tidak sopan. Nah, kalau orang Bugis ini kasar tidak, sportif. Kenapa? Ini kan penunjuk. Jadi ditunjuk. Yang ini jempol. Saudara-saudara sekalian. Nah, ini tiba-tiba Nabi melihat ada pelacur. Tiba-tiba muncul Jibril. Jibril mengatakan, Muhammad, masuk neraka itu nanti. Tiba-tiba hilang lagi Jibril. Ini yang pelacur, ada nenek-nenek lewat, fakir miskin, lapar. Dia lihat dia makan kurma, ini pelacur. Lalu ini nenek-nenek berkata, nah sudah berapa lama saya tidak makan ini, lapar sekali saya kasihan. Bolehkah kau bagi kurmamu itu untuk saya? Lalu ini cewek pelacur tadi sudah mau masuk di mulutnya, batal. Dia kasih itu nenek-nenek, silahkan nek makan. Pergi. Selang beberapa saat muncul lagi Jibril. Muhammad, diampuni dosanya karena dia memberi sedekah kepada fakir miskin. Coba luar biasa. Nah, ini hikmah pertama, karena ini jam kantor tidak boleh orang lama-lama. Saya yang kedua, saudara-saudara sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kita. Wujud kecintaan beliau bisa kita dengar kisahnya ketika beliau sakaratil maut. Pernah baca kisahnya Nabi sakaratil maut? Allah perintahkan kepada malaikat, malaikat, kau turun jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya. Dengan catatan tanya kau dulu nah. Kalau dia mau cabut nih, kalau tidak mau jangan dulu. Turun 4 malaikat, Israil, Israfil, Mikail, Jibril. Langit ke-7 sampai 6 masih berempat. Langit ke-6 sampai langit ke-2 masih berempat. Langit pertama dia bilang Jibril, Mikail, Israel, kau mau yang turun karena kau yang tugas ini hari, saya tidak tugas kak. Nah bilang malaikat pencabut nyawa, tapi kau chestnya, kau yang selalu ketemu sama dia, kau turun juga temani kak. Dia bilang saya tidak kerja bos, habis-habis anggaran. Kan banyak biasa begitu, ada SPJ-nya tidak ada pekerjaannya. Ini yang suka pakai SPJ palsu Pak, hati-hati Pak. Nanti kalau bapak mati disuruh masuk neraka, jalan-jalan kau di dalam neraka, kau suka sekali jalan-jalan dulu tuh, masuk kau jalan. Turun, ketuk, masuk menghadap. Kata malaikat pencabut nyawa, Muhammad, saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu. Jika kau mau, bagaimana menurutmu? Kira-kira kalau bapak ditanya apa jawaban bapak? Apa kira-kira Pak? Tiba-tiba datang malaikat pencabut nyawa, Dasat, saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu. Kalau kau mau, menurutmu bagaimana? Jawaban saya, tunggu dulu bos, belum punya 4 istri. Masya Allah. Tapi Nabi bersabda, seluruh Nabi dan Rasul senior saya, setelah mereka melaksanakan tugas, mereka menghadap kepada Allah. Hari ini pun selesai tugasku, saya siap menghadap kepada Allah. Lalu Nabi balik-balik, ada yang aneh-aneh ini. Apa? Mana CS ku? Kege cikaliku. Mana Jibril? Oh ada di atas. Kau panggil dulu. Ada saya mau tanyakan.
Naik malaikat pencabut nyawa. Jibril, ya cari kok CS. Aku bilang, memang ikut kok. Banyak sekali ceritamu. Turunlah malaikat. Nabi bertanya, ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong sampaikan kepada saya berita gembira. Jibril menjawab, ya Muhammad, seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah ciptakan haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk surga. Alhamdulillah, kata Nabi. Ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan baris ngantri menyambut engkau. Alhamdulillah, barakah. Ya Muhammad, jika ada dosa dan kesalahan yang pernah kau lakukan, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Nabi, alhamdulillah. Tapi itu kan saya, Jibril. Itu masalah saya. Saya tidak cemas soal diri saya. Yang aku cemaskan umatku. Bagaimana nasibnya umatku? Jibril lalu berkata, tunggu kalau begitu saya pergi lagi tanya dulu. Menghilang lagi. Datang, ya Muhammad, saya baru mendapat berita gembira. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, meskipun engkau sudah tidak berada di tengah-tengah mereka, selama mereka berpegang kepada Quran dan Sunnah, aman, tidak usah cemas, umatmu akan selamat. Nabi tersenyum dan berkata, alhamdulillah, laksanakan tugasmu. Jibril mundur, malaikat pencabut nyawa maju. Kalau kita bahasa kita, matur nuwun, mangga. Kalau orang Bugis, tabe kate, boleh saya laksanakan tugas? Silakan. Nabi siap, malaikat pencabut nyawa melaksanakan tugasnya. Dia cabut rohnya. Bapak perlu tahu, orang keluar roh itu Pak, macam-macam, beda-beda, tergantung amalnya. Ada yang keluar dari telapak tangannya, dari telapak kakinya, ada dari ubun-ubunnya, ada dari mulutnya, tergantung amalnya. Nabi mulai dicabut rohnya, naik meninggalkan telapak kakinya sampai ke betis, dingin sekujur paha, naik ke perut, dingin ke bawah sampai ke dada. Habis rohnya Rasulullah sudah meninggalkan dada beliau sampai ke tenggorokan. Nabi 3 mengucapkan, khusus dijaga. 1, jaga solatmu. Nabi tidak berkata jaga mobilmu. Yang kedua kata Nabi, jaga wanita di antara kalian. Yang ketiga, inilah yang paling mengharukan buat kita. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Lepas. Nabi mencintai kita Pak, tidak dikhawatirkan dan tidak diragukan lagi. Sakaratil maut beliau tidak ingat keluarganya. Beliau tidak menyebut Khadijah, istri beliau yang paling dicintai. Beliau tidak menyebut ibu beliau Aminah. Beliau tidak menyebut cucu beliau Hasan Husain. Siapa yang disebut Nabi? Kita umatnya. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Tidak cukup sampai di dunia Nabi mencintai kita. Sampai di akhirat kelak, ketika hari kebangkitan, manusia pertama yang dibangkitkan Allah adalah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau dibangunkan oleh Jibril seolah-olah orang yang baru bangun dari tidurnya. Bapak bisa bayangkan kalau Bapak baru bangun dari tidur yang bagus, tempat tidur nyaman, empuk, ber-AC, selimut yang baik, ibarat bulu angsa. Begitu Bapak tidur nyaman dan dibangunkan. Begitu Nabi bangun, dia gosok mata beliau. Dan begitu beliau buka matanya, beliau menghadapi Jibril. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, hari apa ini? Jibril menjawab, ya Muhammad, inilah hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepadamu. Kira-kira pada saat itu siapa yang dicari Nabi? Apa beliau cari bapaknya yang tidak pernah dilihatnya? Apa beliau mencari ibunya yang hanya 2 tahun bersamanya? Apa beliau mencari Khadijah yang habis hartanya untuk membantu dakwahnya Nabi? Tidak satu keluarga pun yang beliau cari. Yang dicari, ya Jibril, kalau ini ke hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku Jibril? Mana umatku? Jibril mengkhawatirkan, Nabi mengkhawatirkan kita. Cintanya Nabi kepada kita. Masih adakah pemimpin seperti ini sekarang? Mana Republik Indonesia? Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh marah hukum malah mempermainkan hukum.
Disuruh ngurus rakyat malah mempermainkan rakyat. Maka tahun politik sekarang ini jangan sia-siakan, Pak. Memperbaiki Republik Indonesia ini, menciptakan pemimpin-pemimpin yang baik. Tidak usah Bapak demo, tidak usah ribut Facebook, tidak usah ribut di medsos. Yang terbiasa dengan Senin Kamis, lanjutkan Senin Kamisnya. Yang biasa dengan sholat duha, ya lanjutkan duhanya. Yang terbiasa dengan hafalan-hafalan Qur'annya, silahkan lanjutkan hafalan Qur'annya. Tapi tolong, titip doa untuk kemaslahatan umat Islam di Republik Indonesia. Kalau bukan umat Islam yang peduli terhadap kita, tidak ada yang akan memikirkan kita, Pak. Agama lain tidak akan bakal memikirkan kita. Tidak usah ribut, tidak usah baku hina, tidak usah menyebarkan hoax di Facebook kita. Tidak usah kita saling memaki di Facebook kita. Lanjutkan saja amalan-amalan kita. Yang terbiasa sholat tahajud, bangunlah sholat tahajud. Titip doa di sujud terakhir kita. Lindungi umat Islam di Indonesia. Angkat harkat dan martabatnya. Setelah itu hari pencoblosan, wujudkan cita-cita kita. Rasulullah cintanya kepada umatnya luar biasa. Sekarang bagaimana kita umatnya, Pak? Bagaimana cinta kita kepada Nabi? Pelitnya minta ampun. Kata Nabi, sepelit-pelit umatku di antara kalian, sebakil-bakil umatku di antara kalian, seseke-sekenya di antara kalian. Siapa? Dia dengar namaku disebut dan dia tidak bersalawat kepadaku. Kita biasa salawat tak, Pak, tapi tidak ikhlas, tidak sempurna. Nabi Muhammad SAW. Apa artinya itu, bos? Bahkan ada yang umat Islam sekarang tidak tahu salawat. Sebut namanya Nabi, pemimpin lagi. Sebut namanya Nabi salah-salah. Auzubillah bin zalim. Ada ujian skripsi mau sarjana. Supaya berkah ilmu saya kasih kok. Kau salawat kepada Nabi. Apa dia bilang? Salawat kepada Muhammad. Ulangi, salah kok. Salawat kepada Muhammad. Salah. Langsung dia bilang, yang mana pala itu Ustaz? Saya bilang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung dia bilang, oh diganti nih Pak. Bukan diganti. Mana ada diganti? Presiden kapan? Apalagi wujud kepelitan kita, Pak. Coba kita yang punya nama Muhammad. Yang punya nama Muhammad. Begitu pelitnya kita kepada Nabi, kita tidak hargai nama Muhammad. Tulis nama Muhammad kita ringkas-ringkas. Namanya Muhammad Faisal. Nah tulis saja itu M titik Faisal. Apa itu M? Makan, minum, membleh. Tulis sesempurna-sempurna mungkin Muhammad. Dan tulis M. Mu. Apa mu? Yang ketawa saya suruh sini bos. Tulis sempurnakan. Nah, kalau kita mencintai Nabi, menurut ulama setidaknya ada 3 cara mencintainya. 1, mencintai Nabi dengan cara apa? Sebut-sebutlah. Itu kalau ada orang dicuka kan selalu disebut namanya Pak tuh. Oh my darling. Oh Siti Rahmah. Istrinya tuh atau pacar Siti Rahmah kan. Orang yang dicintai selalu disebut namanya. Maka sebut-sebutlah nama Pak. Bapak lagi duduk-duduk tidak ada kegiatan, salawat kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Salam alaika ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Oh yang gembira, yang agak ritmenya agak kencang-kencang. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Terhibur hati, enak perasaan, juga dapat pahala karena mencintai Nabi. Tak usah itu lagi. Yo ayo yo yo ayo yo 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 ayo yo apa? Yang kedua, cara mencintai Rasulullah adalah memelihara warisannya. Nabi tidak meninggalkan warisan istana. Nabi tidak meninggalkan warisan kekayaan. Yang Nabi wariskan kepada kita, al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi.
Bukan gubernur pewaris para nabi, bukan pinwil PNN pewaris para nabi, bukan. Tapi siapa pewaris para nabi? Ulama. Maka muliakan ulama. Dengan cara apa? Yang sederhana, Pak. Muliakan ulama. Ketika Bapak undang, muliakanlah. Ini kalau undang artis ulang tahun PLN, 2 bulan sebelum datang itu artis sudah block time. Block time-nya sudah transfer 5 juta. 3 yang datang, semua bisnis kelas. Siapa yang datang? Artisnya, manajernya, tukang riasnya. 3 yang datang, bisnis kelas, kasih hotel bintang 5. Dari bandara dijemput pakai tentara polisi. Datang di kantor dia kasih kita alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Pulang kasih 50 sampai 100 juta. Sampai di Jakarta dia pakai itu uang 100 juta narkoba dia pakai berzina. Giliran kita butuhkan ulama, mau baca doa di rumah, kita jemput, Pak. Hah? Tidak, dia kirimi ojek. Tukang ojek dia telepon, Piko jemput itu Pak Imam. Tukang ojek juga motor tua. Satu standar kakinya hilang. Tergantunglah kaki di belakang kasih. Tak lempar-lempar sandal. Hujan lagi, satu mantel diduai. Busa-busa kalepak berasanji hapsian. 1 jam kepanasan, Pak. Begitu mau pulang dikasih uang 50.000 dibonyok-bonyok. Kenapa kok kasih begini-begini? Nah, bukan orang korupsi itu. Kasih maaf, muliakan ulama. Saya tanya, Pak. Bapak bisa sholat? Apa pernah karena diajar sama pinwil, pemimpin wilayah? Nah, Bapak tahu fikih halal haram karena Pak pinwil yang ngajar? Atau Pak gubernur yang ngajar? Pak presiden yang ngajar? Kapolri yang ngajar? Bukan. Kita tahu hukum Islam, hak batil, halal haram, siapa yang ngajarkan? Ulama. Al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Bapak kalau selesai terima gajian, Pak, sekali-kali lah. Kalau tidak bisa tiap gajian, sekali 3 bulan. Panggil itu ulama makan di rumah yang enak-enak. Panggil itu, Pak. Bapak kasih makan pemborong, kasih makan kontraktor, tidak ikhlas dia, Pak. Licik, mau dapat proyek. Ada kontraktor di sini. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat, Pak? Dia baku SMS, ini penghuni surga sama penghuni neraka, Pak. Baku SMS. Dia bilang penghuni surga, Mas bro, bagaimana kabarmu di situ? Dia bilang, tidak ada enaknya di neraka. Tidak pernah kita ngasuh, tidak pernah kita istirahat, di blender terus. Dia bilang penghuni neraka, kau bagaimana kabarmu? Masya Allah, nikmat betul ini di surga. 1 laki-laki 7 bidadari, nyaman banar. Dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang sini maka. Bagaimana caranya? Begini, kau bikin jembatan dari neraka, saya juga bikin jembatan dari surga. Kami juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Oke, setuju, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah tuntas 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga selesai tepat waktu dengan pekerjaan yang baik. Sementara ini dari surga belum mulai. Dilihat ini dari neraka. Kenapa ini proyek dari surga belum mulai? Dia teriaklah, weh kenapa kau belum mulai? Kami sudah sampai di tengah. Seperti perjanjian kami. Kenapa kau belum mulai proyekmu? Dari surga dia berteriak, bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pemborong, panitia, ada semua di situ. Pengawas ada semua di situ. Sini cuma penghafal Quran di sini. Tidak tahu kalkulator, selalu salah hitung dia. Termasuk yang suka curi-curi kabel, Pak. Saya biasa heran, meteran hilang. Gimana caranya? Saya pernah ada rumah saya hilang meterannya. Gimana ceritanya? Tidak mungkin dan becak mau ambil, takut dikontak listrik. Pasti juga ini oknum-oknum dekat-dekat PLN ini. Saudara-saudara sekalian, nah mencintai ulama, sekali-kali Bapak terima gaji, dapat duit,
Muliakan ulama, ajak makan di enak-enak. Itu cara memuliakan ulama. Ya, jemput dengan mobil yang baik. Wah, alhamdulillah hari ini saya dijemput mobil baru. Wah, enak lagi duduk saya tadi. Langsung saya bilang nyaman banar punya mobil baru begini, cantik baru 3 istri di atas, masya Allah. Saya ditanya, Ustadz ini kok selalu kelihatan cerah dan awet muda? Saya bilang karena saya selalu bercita-cita poligami. Cita-cita saja. Karena kalau tidak cita-cita Pak, maka kita akan malas berdandan. Biar pakai tawas malas juga. Malas juga sudah pakai Rexona. Karena bilang sudah ada istri. Tapi coba kalau selalu cita-cita poligami Pak, rapi terus Pak. Untuk tidak ada ibu-ibu di sini kan? Oh ada di sebelah. Maaf ibu, aduh. Maaf ibu, maaf aduh. Tapi bagus juga ibu. Kalau ibu persilakan suaminya kawin lagi, insya Allah ibu dinantikan oleh surga. Langsung dia bilang ibu, banyak jalan menuju surga Ustaz. Saya bilang memang banyak tapi macet. Ini penunjukan langsung ini, tidak perlu lelang. Yang ketiga, apabila kita mencintai Rasulullah, ini yang paling utama. Ada memelihara sunnah-sunnahnya. Bapak, mulailah belajar dengan apa? Senin Kamis. Mulai belajar Senin Kamis, Pak. Tidak ada orang mati kelaparan gara-gara Senin Kamis dia puasa. Dan alhamdulillah, Senin Kamis itu membuat orang sehat. Senin Kamis itu mengontrol kita punya peredaran zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Tidak percaya, tanya ahlinya, kedokteran. Yang tidak bisa sudah naik lagi, ya mulailah Pak, tiap hari kita sholat duha. Sampai di kantor, tidak ada kegiatan, daripada Bapak main game kasih habis listrik. Daripada habisin listrik negara, hati-hati Pak yang suka salah gunakan ini negara punya. Coba bayangkan itu, satu kisah Umar bin Khattab didatangi oleh sahabat. Waktu itu Umar sudah jadi presiden. Ya Amirul Mukminin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamaki mai. Bahasa Bugis. Jangan lagi Bapak cari di kitab tamaki mai. Sampai kiamat Bapak tidak dapat. Masuklah ini. Umar bertanya dulu, tunggu dulu bos. Sebelum kita lanjutkan ini pembicaraan, saya mau tanya dulu. Kau mau cerita apa ini? Kau datang kepada saya sebagai Umar sebagai presiden atau Umar sebagai pribadi? Pribadi saja ya Amirul Mukminin. Kalau gitu tunggu dulu. Dia matikan lampu pelita. Mati. Ini yang tamunya dulu, gelap-gelap ki bos. Kenapa dimatikan? Jangan kau salah paham. Tadi itu saya pakai lampu karena saya lagi tugas menghitung kas negara. Saya lagi kerja. Ini lampu minyaknya jadi minyak negara. Jadi wajar saya pakai. Kenapa saya lagi dinas? Sekarang secara pribadi tidak ada hubungan sama minyak negara. Jangan dipakai. Kalau ini diterapkan pegawai PLN Pak. Tidak ada mobil dinas berkeliaran bawa undangan. Yang ketawa, saya serius ini bos. Bakal ditanya Bapak nanti kalau mati. Sunnah Rasulullah kita amalkan. Mulai yang sederhana Pak. Sederhana. Kemana-mana Bapak ada wudhu. Mau ke kantor sudah ada wudhunya. Mau tidur sudah ada wudhunya. Ini kan tidak perlu dibayar Pak. Beda umroh. Banyak orang tiap tahun pergi umroh. Tapi pulang umroh malah tetap maksiat. Kalau Bapak mau sekali pergi umroh tapi terbatas uang. Tapi melaksanakan sunnah-sunnah. Bapak lebih mulia daripada yang tiap tahun pergi umroh. Yang sederhana Pak. Makan jangan biasakan makan sambil berdiri. Makan sambil berdiri itu makan bersama dengan setan. Kencing jangan biasakan kencing berdiri. Kencing dengan berdiri itu adalah kencing bersama dengan setan. Bapak punya pengantin keluarga, jangan kasih foto prawedding. Melanggar sunnah. Kita terlalu mengikuti budaya-budaya Taiwan, Hong Kong, Cina. Prawedding itu bukan orang Islam. Belum. Wedding, nikah, belum menikah. Jangan, tidak halal. Ini dia kasih pelu-pelu. Ya, dikasih bodoh-bodoh sama fotografer. Ini fotografer juga non muslim, nggak tahu fikih, nggak tahu halal haram. Ya, kasih dekat-dekat pipimu. Ya, peluk sedikit. Ya, masukkan tanganmu di paha. Baru pakai sepeda, pakai payung, pegang sepeda, pegang payung, pakai sepeda. Mau kopi jual ikan. Sudah Pak. Ustadz, supaya orang kenal ini keluarga siapa yang menikah.
supaya itu ada foto, boleh. Tapi dengan cara apa? Jangan kasih pelukan. Masing-masing foto di tempat yang berbeda. Laki-laki foto dengan bapak ibunya. Sudah bertiga dia. Halaman pertama, halaman kanan di undangan. Perempuan dengan ibu bapaknya, halaman kiri. Boleh kalau begitu Pak. Jangan kasih baku peluk. Sampai lagi pesta, kita disiksa Ustadz. Yang undang haji, turut mengundang ulama. Gedungnya Islamic Center. Tapi apa pestanya? Standing party. Ya tidak tahu itu standing party, pesta berdiri. Sok-sok barat. Garden party. Begitu masuk hutan ini. Kita dibodoh-bodohi Pak, yang penting Inggris. Kalau kita dulu di kampung es tontong. Begitu masuk di mall es krim. Sama gitu Pak. Ini kita kan bangga sekali kalau bahasa Inggris. Anaknya dikasih kursus bahasa Inggris. Bangga. Tahu Ustaz, masih SD pintar bahasa Inggris. Apa yang kau banggakan? Memangnya dia kalau berdoa pakai bahasa Inggris? Bapak meninggal bahasa Inggris, anaknya berdoa. Oh my God, please help me. Tidak mungkin lah. Salah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Cintai Rasulullah. Insya Allah passwordnya Allah akan dekat dengan Bapak. Mencintai Rasulullah adalah sesuatu yang sangat mutlak dan hampir dijadikan sumber keselamatan buat kita. Kenapa bisa Ustaz? Bapak berdoa tidak diawali dan diakhiri dengan salawat, doanya tidak akan sampai. Itulah yang disebut dalam ulama ahlu sunnah wal jamaah bertawassul. Apa gunanya? Logikanya begini. Ya, Bapak saya akrab dengan Bapak. Ada punya anak saya nakal betul. Bapak sakit gigi, dia lewat depan rumahnya Bapak naik motor, dia pukul tiang listrik. Tidak kasih tenang kita. Tiba-tiba saya meninggal, anak saya datang minta tolong sama Bapak. Om, pinjamlah duit Om, bayar SPP. Ibuku lagi tidak ada duit. Diingat, ini anak kurang ngajar ini. Selama ini tidak pernah kita dikasih tenang di komplek. Tidak mungkin dibantu. Tiba-tiba datang istri Bapak berkata, Pak bantulah dia, tolonglah dia. Jangan kau lihat itu anak. Siapa bapaknya? Bapaknya sahabatmu, sama-sama pegawai PLN. Kemana-mana kau pengajian sama-sama. Meskipun anaknya nakal, tapi bapaknya baik kan? Iya. Jangan kau lihat bapak anaknya, ingat bapaknya. Akhirnya apa? Bapak bantu anak ini. Bukan karena anaknya yang kita ingat, tapi karena bapaknya yang baik. Kalau bapak lihat dosa-dosanya bapak, Allah lihat dosa bapak itu kan tipu. Biar istrinya dia tipu juga. Alasan rapat-rapat ternyata pergi merapat. Manalah Allah mau dengar doa kita yang tiada hari tanpa makan uang riba. Manalah Allah mau dengar doa kita. Tapi karena kita sebut kekasih Allah. Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam alaik. Ya Habib salam alaik. Salawatullah alaik. Sebut-sebut nama kekasih Allah. Akhirnya Allah kabulkan doa kita. Bukan karena lihat dasatnya, tapi karena dasatnya menyebut-nyebut nama kekasih Allah. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, salawatullah alaik. Demikian, semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang masih mau mendengar ceramah saya, silahkan buka aplikasi YouTube. Tulis namaku, buka aplikasi dulu YouTube Pak. Tulis nama saya, Dasat Latif, maka keluarlah ceramah saya. Tik yang paling atas Pak. Terbuka ceramah saya, lalu jangan lupa kasih tanda jempol. Jangan begini Pak. Kalau Bapak kasih gini yang penceramah, siapapun penceramah kasih gini, dicari nanti Bapak malaikat. Kurang ngajar ini, dakwah dia anggap tidak bagus. Cari kau malaikat cilaka. Kalau nyanyi boleh lah kau kasih begini kalau tidak bagus. Tapi dakwah masa kau kasih begini bos? Syukur-syukur kalau kasih lagi komentar. Mantap ceramahnya Ustaz. Like and share, jangan lupa subscribe. Tapi itu panjang Pak, mau versi pendeknya ada. Karena anak-anak muda sekarang milenial tidak suka yang panjang-panjang. Kasih habis kuota. Ada namanya ceramah saya Cersi. Ceramah singkat. Caranya dilihat Ustadz, follow saya di Instagram. Dasat Latif 1212. DASAD. Dasat Latif. Tidak ada E-nya. Latif 1212. Keluarlah ceramah-ceramah saya itu. Silakan Bapak pilih. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tag, kenapa tidak mau terbuka? Berarti Bapak tidak punya kuota.
Demikian mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamsturun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.